berjalan dia melewati ala qaumin, satu kaum, ya anggaplah kampung begitu, lahum sanamun la yazuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, yang mana mereka kaum itu memiliki sanamun, berhala, ya, berhala sesembahan. Tak boleh ada orang lewat seorang pun juga, ya, kecuali dia mempersembahkan sesuatu buat berhala itu. Paham Pak? Maksudnya ini gang. Ya, jadi ini jalan Pital ini, ada jalan Pital di suatu kampung. Nah, orang tuh kalau mau pergi ke daerah sana dia harus melewati kampung ini. Gak bisa tidak, karena ini jalan satu-satunya. Nah, di kampung itu ada satu kaum yang punya berhala. Setiap orang yang lewat di kampung itu harus mempersembahkan sesuatu kepada berhalanya. Kalau tidak mau, dia gak boleh lewat, atau akan dibunuhnya. Nah, ini kisahnya. Ya. Faqalu li ahadihima, maka mereka orang kampung itu berkata kepada salah seorang di antara keduanya, karib, katanya, persembahkan, sembahkan sesuatu, beri sesaji, ya. Qala, laki-laki itu mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu, saya enggak punya apa-apa yang bisa saya persembahkan, enggak ada apa-apa yang bisa saya persembahkan, ya. Qalu, orang kampung itu berkata kepada mereka, qalu lahu qarrib walau dubaban, persembahkan sesuatu walau hanya seekor lalat. Pokoknya kamu harus persembahkan sesuatu walau seekor lalat, baru boleh lewat. Begitu ya. Faqarraba zubaban, maka satu orang laki-laki ini pun cari lalat dia, dan dia mempersembahkan lalat untuk sesaji daripada berhala itu. Fakhallu sabilahu, maka dia pun bisa meneruskan perjalanannya. Nah, sekarang lewat dah, silakan. Itu ya. Fadakhalan nara, kata Nabi, maka laki-laki ini masuk neraka, kata Nabi. Ini Nabi yang ngomong, laki-laki ini masuk neraka, kata Nabi. Wa qalu lil akhari, maka kemudian orang-orang kampung itu berkata kepada temannya yang satu lagi, qarrib, sekarang kamu persembahkan sesuatu, sesaji buat berhala itu. Qala, maka laki-laki ini mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, tidak patut bagiku untuk mempersembahkan sesuatu, ya, kurban, kecuali hanya kepada Allah. Walau seekor nyamuk dia tidak mau. Lalat, ya, lalat, zubaban, lalat. Walau seekor lalat kayak lalat buah itu, dia tidak mau, karena dia katakan tak patut saya mempersembahkan sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah saja. Akhirnya apa yang terjadi? Fadarabu, ya, unuqahu, maka dipukul lehernya.
Dipukul lehernya itu apa artinya? Dipenggal. Penggal lehernya, blas. Lalu Nabi katakan, pada halal jannata, maka dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, hadis ini kelihatan bila kita lihat hanya masalah yang remeh saja, nyamuk atau lalat, ya. Gara-gara lalat, ya, seseorang itu bisa masuk ke dalam surga dan bisa masuk neraka. Nah, ini karena apa? Karena mempersembahkan sesuatu selain kepada Allah itu termasuk bagian dari kesyirikan. Ya. Ingat, bukan karena lalatnya di situ, tapi karena perbuatan itu, mempersembahkan sesuatu, sesaji bukan untuk kepada Allah, ya, maka itu termasuk kesyirikan. Apalagi sembelihan, potong kerbau kepalanya buat Nyi Roro Kidul misalnya, potong ayam buat jin rumah, nah, biar nggak angker rumahnya. Nah, ini lalat loh, hanya seekor lalat. Nah, dan dua orang laki-laki ini dia diberi pilihan untuk melakukan perbuatan itu atau tidak. Nah, ini kita ini semua hidup ini diberi pilihan seperti puasa, mau berpuasa atau enggak, terserah. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam beragama. Kalau mau puasa, insyaallah la'allakum tattaqun. Kalau enggak puasa, ya jelas perbuatan dosa besar. Karena puasa itu rukun Islam. Orang yang enggak puasa ya berarti meruntuhkan rukun-rukun Islam itu sendiri. Ya. Nah, ini. Dan pilihan orang itu menjadi penentu bagi dia untuk masuk surga atau masuk neraka. Kayak coba antum dalam Al-Quran tuh Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan manusia itu dua jalan, jalan ke surga, jalan ke neraka. Jalan ke surga itu apa? Ketaatan kepada Allah. Pertama tauhid, ya, ketaatan kepada Allah. Nih, segala ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kedua, jalan ke neraka. Apa itu? Kesyirikan, segala bentuk kemaksiatan yang menjauhkan diri kepada Allah. Nah, ini dalam surat Al-Insan coba, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan manusia itu, ya, inna hadainahu sabila, kami tunjukkan jalan. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nih, maka kita ini orang yang berpuasa ini termasuk bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah dengan berpuasa. Dan ibadah puasa ini ibadah yang luar biasa, ya, dari sisi beratnya. Dia ibadah yang berat, menahan lapar, dahaga, apalagi dalam kondisi panas. Itu saya lihat di YouTube, di Afrika 50 derajat panasnya. Malam aja pas sholat tarawih masih ini Pak, rona panas itu masih kerasa, ya. Sumuknya malam itu masih kerasa. Sampai itu dia sholat tarawih keringetan di sini. Pernah nonton Pak videonya? Ya Allah, sholat tarawih loh
keringetan di sini karena panasnya. Nah, ini kita alhamdulillah di sini adem, enak ya. Nah, itulah pilihan kita itu menjadi penentu masuk surgakah kita atau masuk neraka. Sama kita puasa ini pilihan kita. Dan insya Allah harapan kita la'allakum tattaqun. Dan ketika mendapatkan gelar takwa tadi muttaqin, itulah yang akan dia jadikan argumentasi di hadapan Allah untuk masuk surga. Tuh, karena surga itu hanya dihuni oleh orang-orang yang bertakwa saja. Hanya orang bertakwa saja, dan salah satu cara menempuhnya dengan berpuasa. Ini pilihan ya. Jadi jangan nyalah-nyalahkan Allah. Ya, Allah kasih kita akal untuk bisa memilih. Kamu mau puasa apa mau tidak puasa? Nah, nih. Dan pilihan menjadi penentu sekali lagi laki-laki ini masuk surga atau masuk neraka. Hadis ini menunjukkan terkadang seseorang terjatuh pada kesyirikan dan ia tak menyadarinya, dan itu dapat memasukkannya ke dalam neraka. Mungkin laki-laki yang mempersembahkan lalat ini dia tidak menyadari kalau perbuatan itu kesyirikan ya. Tetapi tetap hal itu menjadikan dia masuk ke neraka. Nih. Tapi lihatlah laki-laki satunya ya, karena kokohnya akidah dia, tauhid dia ya, disuruh mempersembah, Allah cuman lalat aja kamu nggak mau, sok kamu, gaya kamu, nggak boleh kamu lewat sini. Dia tetap mempertahankan akidahnya. Tidak, saya tidak akan mempersembahkan apapun ya, walau seekor lalat, kecuali hanya kepada Allah saya persembahkan. Mungkin marah akhirnya kaum itu. Jadi dia tidak hanya sekedar nggak dikasih lewat, tapi dia juga dibunuhnya, dia mati syahid. Nah, inilah ya bahayanya kesyirikan yang mengantarkan orang itu kepada neraka, dan pentingnya tauhid yang mengantarkan laki-laki itu ke dalam surga. Nah, bisa jadi laki-laki yang mempersembahkan ya kurban lalat tadi, walaupun dia tidak sengaja dan tidak tahu tentang hukumnya ya, tapi dia dari perbuatan dia menunjukkan dia orang yang meremehkan kesyirikan, meremehkan dia, lah cuman lalat aja lah, tidak apa-apa. Nah, dia remehkan kesyirikan itu, dan dia tidak peduli dengan agama. Ini makanya orang-orang yang berbuat syirik itu kebanyakannya itu tadi, karena meremehkan agama, meremehkan kesyirikan, dan tak peduli dengan agama. Mau syirik, mau tauhid, ada urusan bagi dia. Nah ini. Mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman, bagaimana ketabahan hatinya. Nih laki-laki ini dia tabah, sabar dia. Sabar dia walaupun dia harus menghadapi eksekusi, hukuman mati dari orang kaum itu. Karena apa? Karena penolakan dia untuk memenuhi permintaan mereka. Sabar dia. Ya. Dalam surat Al-Insan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman au kafura. Ya, pasbir, maka bersabarlah, li hukmi rabbika, dalam menjalankan hukum-hukum Tuhanmu. Orang yang menjalankan hukum itu butuh sabar memang. Puasa ini butuh sabar.
Kalau kita nggak sabar, di sana itu di jalan mau ke Bandung tuh sejuk, ada banyak dagang es degan sana. Kalau nggak sabar kita, siang-siang panas kering kerontang tenggorokan, ya. Juga nggak ada yang ngelihat, Mas Solihun nggak lewat situ, nggak ada yang tahu. Jupri nggak lewat situ, nggak ada yang tahu. Pak Wildan nggak situ, mengkep dia. Tapi kita sabar, menahan rasa lapar dan dahaga. Inilah contoh sabarnya. Maka Allah itu innallaha yuhibbus sabirin, ya, sungguhnya Allah itu menyukai, atau innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Melaksanakan ketaatan itu butuh sabar. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura, dan jangan kamu ikuti dari mereka orang-orang banyak dosa, yaitu orang fasik, namanya fasik. Orang yang banyak dosa itu jangan diikuti. Wa la tuti' minhum asiman aw kafura, dan juga orang-orang kafir jangan diikuti. Bersabar dalam menjalankan ketentuan. Inilah laki-laki tadi, ya. Lihat tuh poin 11, Pak. Orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim. Poin 11. Sebab seandainya dia orang kafir, maka Rasulullah SAW tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Sebab orang kafir itu sudah pasti menjadi penghuni neraka Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi dia orang Islam, ya, tapi karena perbuatan dia itu termasuk dosa besar, akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Hadis ini nomor 12, Pak, menunjukkan suatu bukti bagi hadis sahih, ya, yang menyatakan al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu zalika. Surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri, dan neraka pun demikian adanya, ya. Tipis sekali perbedaan antara surga dan neraka, hanya gara-gara seekor lalat. Benar nggak ini sudah azan? Belum. 1 menit. Yang terakhir, yang ke-13, mengetahui bahwa amalan hati, ada amalan lisan. Apa contoh amalan lisan, Mas Solihun? Zikir, terus baca Al-Quran, itu amalan lisan. Terus amalan badan, gerakan sholat, berdiri, ruku, duduk, sujud, itu amalan badan, gerakan. Lalu ada amalan hati. Amalan hati adalah tolak ukur yang terpenting sampai pun bagi para pemuja berhala. Insyaallah demikian kajian kita karena sudah masuk maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.